Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah bab ke-69, bab nuzul Isa bin Maryam hakiman bi syariati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bab turunnya Nabi Isa bin Maryam yang akan berhukum dengan syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis 95, hadis Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman muqsita fayaksira as-saliba wa yaqtul al-khinzira wa yad'a al-jizyata wa yafidha al-malu hatta la yaqbaluhu ahadun. Hadis Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang diriku berada di tangannya, hampir-hampir benar-benar akan turun pada kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil, yang akan mematahkan salib, membunuh babi, dan meletakkan jizyah. Jizyah itu upeti ya bagi orang yang kafir yang tinggal di negara Islam, ya, dan dia membayar jizyah, itu 1 dinar per tahunnya. Jika tidak mampu maka dibebaskan. Wayafidhal mal, dan pas saat itu harta akan melimpah ruah. Hatta la yaqbalahu ahadun, sampai-sampai tidak ada seorang pun mau menerimanya. Saking ya banyaknya harta di zaman itu. Ya. Hadis 96 juga mirip hadis Abi Hurairah, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Bagaimana keadaan kalian apabila turun Ibnu Maryam pada kalian dan yang menjadi imam kalian dari kalian. Ikhwatul Islam, Nabi Isa alaihissalatu wassalam diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke langit pada umur 33 tahun, yang Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan dalam surat Ali Imran, ya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Isa, ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Wa ja'ilul ladzina taba'uka fawqa alladzina amanu, dan Allah akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu berada di atas orang-orang yang kafir. Ya, fawqa alladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Nabi Isa di akhir zaman. Apa hikmahnya turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam? Ada 2 pendapat ulama tentang masalah ini, tentang hikmah turunnya Nabi Isa. Yang pertama itu untuk mendustakan kaum Yahudi
yang mereka mengklaim bahwa mereka lah yang membunuh Nabi Isa. Karena orang Yahudi ya mengklaim bahwa mereka membunuh Nabi Isa alaihissalam, padahal yang mereka bunuh itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sebagaimana Allah ceritakan itu di dalam surat An-Nisa. Iya. Hikmah yang kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa itu permohonan Nabi Isa. Karena Nabi Isa ketika mendapatkan di dalam Injil tentang sifat-sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kufar. Itu bagaikan tanaman yang ditanamnya lalu mengeluarkan tunasnya, lalu ia menjadi besar sehingga menjadi tanaman yang sangat bagus yang membuat para petani kagum. Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah agar ia dimasukkan bagian dari umat itu. Maka Allah pun kemudian mengabulkan permintaan Nabi Isa. Maka Allah kemudian mengangkat Nabi Isa ke langit. Dan kelak Nabi Isa akan diturunkan untuk memurnikan kembali agama ini. Iya. Ini dua hikmah yang disebutkan oleh sebagian ulama tentang turunnya Nabi Isa Al-Masih, Isa bin Maryam. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Kapan Nabi Isa turun? Nabi Isa turun ketika bumi ini telah dikuasai Dajjal. Di mana ya kesesatan di zaman Dajjal merajalela. Ya, jadi Nabi Isa alaihissalam turun ya ketika bumi ini telah dikuasai oleh Dajjal. Di mana Dajjal berkeliling dunia dan mendakwakan dirinya bahwa dirinya adalah Tuhan. Ya. Tidak ada satupun tempat yang didatangi oleh Dajjal lalu mereka menjadi pengikut Dajjal kecuali Dajjal. Silakan Pak, silakan. Ya, tidak ada satupun tempat yang didatangi oleh Dajjal lalu mereka mengikuti ajakan Dajjal ya kecuali tempat tersebut menjadi tempat yang subur, gembur, banyak makanan, ya banyak minum dan yang lainnya. Dan tidak ada satupun tempat yang didatangi oleh Dajjal dan tidak mau mengikuti dakwahnya Dajjal kecuali Dajjal menyuruh tanahnya kering kerontang. Ya, tidak ada makanan. Memang saat itu memang dahsyat sekali ya. Karena Dajjal itu diberikan oleh Allah kelebihan yang mengerikan. Bisa menyuruh awan untuk turun hujan. Bisa menyuruh tanah untuk kering dia. Makanya banyak orang yang meyakini saat itu bahwa Dajjal itu Tuhan. Karena bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dahsyat seperti itu. Di zaman sekarang saja, ya banyak orang yang ketika melihat orang bisa jalan di atas air aja udah, wah ini jangan-jangan wali ini. Iya. Sedikit ada kelebihan kehebatan saja udah tertipu, Pak. Bagaimana kalau melihat Dajjal? Dajjal menyuruh orang yang mati bangun. Maka dari itulah saudaraku sekalian, fitnah Dajjal ini adalah fitnah yang paling besar. Semua nabi dan rasul, kata Rasulullah SAW, mewanti-wanti umatnya dari bahaya fitnah apa? Dajjal ini. Iya. Dan tentunya di sana ada orang-orang yang Allah selamatkan, Pak. Itu orang-orang yang setia mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika
bumi ini telah dikuasai oleh Dajjal kecuali 3 tempat. Yang pertama Makkah, yang kedua Madinah, dan yang ketiga yaitu tanah Syam. Terutama di mana? Di pegunungan Bukit Tur. Karena kaum mukminin ya bersembunyi di perbukitan Tur Sinah sana bersama Al-Masih bin Maryam, bersama Imam Mahdi, di mana saat itu kerajaan Islam terakhir adanya di Syam, di Damaskus. Nah, ketika salat subuh dikumandangkan, lalu kemudian turunlah Nabi Isa alaihissalam di mana, kata Rasulullah, indal manaratil bayda, turunlah di menara putih di kota Damaskus. Dan menara putih ini sudah ada, Pak, namanya Masjid Jami Damaskus itu ya, Masjid Jami Damaskus itu warnanya putih ya. Itu Nabi Isa alaihissalam turun di Manaratul Bayda, di mana beliau turun mengendarai malaikat. Kemudian Nabi Isa alaihissalam menyerukan jihad melawan Dajjal. Lalu kemudian Nabi Isa pun salatlah di belakang Imam Mahdi, dan Imam Mahdi yang menjadi imam, sebagaimana Rasulullah telah mengabarkan, kaifa kata Rasulullah SAW, kaifa antum, bagaimana keadaan kalian idza nazala ibnu Maryam wa imamukum minkum, bagaimana keadaan kalian apabila Nabi Isa turun pada kalian sementara yang menjadi imam di antara kalian. Maka Nabi Isa menjadi makmum, yang menjadi imam Mahdi saat itu. Dan Nabi Isa alaihissalam, tugas yang pertama Allah embankan adalah untuk menghabisi Dajjal. Maka kemudian Nabi Isa pun mengumumkan jihad. Berangkatlah Nabi Isa bersama Imam Mahdi dan pasukan kaum muslimin. Iya. Dan terus Nabi Isa mengejar Dajjal. Ya, di mana Nabi Isa diberikan oleh Allah pun kekuatan yang dahsyat sekali. Kata Rasulullah SAW, tidaklah Nabi Isa melihat Dajjal kecuali Dajjal mengkerut seperti garam yang mengkerut dalam air. Iya. Dan tidak ada orang kafir yang mencium nafas Nabi Isa kecuali mati. Dan bau nafas Nabi Isa itu, kata Rasulullah, sejauh mata beliau memandang. Terus ya Nabi Isa mau mengejar Dajjal, sampai akhirnya Nabi Isa berhasil mengejar Dajjal dan membunuh Dajjal di sebuah tempat namanya Babul Lud, sekitar 100 km dari Palestina. Iya. Disitulah kemudian Nabi Isa menghabisi Dajjal, membunuh Dajjal dengan tombaknya. Maka matilah Dajjal bersama orang-orang Yahudi bersamanya. Karena ketika terjadi perang antara kaum muslimin dengan pasukan Dajjal, saat itu pasukan Dajjal yang paling banyak siapa? Kaum Yahudi. Yang Rasulullah sebutkan, tidak ada batu pun, tidak pula pepohonan kecuali akan berkata, hai muslim, kemari, ini di belakang saya ada Yahudi, bunuh dia. Kecuali pohon apa? Gorqat, kata Rasulullah. Karena itu pohonnya mereka. Makanya sampai hari ini di Israel mereka ya menanam pohon apa? Gorqat itu, Pak. Iya. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Kemudian setelah Dajjal mati, Nabi Isa alaihissalam pun menegakkan keadilan. Iya, menghancurkan salib, dan semua ahli kitab itu orang Nasrani beriman. Dan ini Allah ceritakan dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mauti.
Tidak ada seorang pun ahli kitab kecuali pasti akan beriman kepada Nabi Isa sebelum meninggalnya beliau. Ya, sementara ketika Nabi Isa diangkat ke langit, ya, tidak semua ahli kitab beriman kepada Nabi Isa. Akan tetapi itu maksudnya nanti di akhir zaman semua akan beriman karena Nabi Isa hanya memberi dua pilihan saja. Imam masuk Islam atau dibunuh. Tidak diterima jizyah lagi, tidak. Makanya Rasulullah sebutkan dalam hadis ini, ya, bahwa Nabi Isa alaihissalam yaksirus salib, mematahkan salib, wa yaqtulal khinzir, membunuh babi, wa yad'al jizyah, dan menghapus jizyah. Artinya Nabi Isa hanya memilih dua pilihan saja, masuk Islam atau dibunuh. Tidak ada jizyah di zaman Nabi Isa alaihissalam. Maka saat itu semuanya beriman, Pak. Semuanya beriman. Ya. Maka pada waktu itu pun Allah Subhanahu wa taala ia memberikan keberkahan demi keberkahan di zaman Nabi Isa alaihissalam. Di zaman Nabi Isa keluar makhluk yang luar biasa dahsyat, Pak. Namanya Ya'juj dan Ma'juj. Sebelum Allah mengeluarkan makhluk ini, Allah menyuruh Nabi Isa untuk membawa kaum mukminin ke Bukit Tur. Allah berfirman kepada Nabi Isa, "Ya Isa, ahriz ibadi bit-tur." Hai Isa, bawa hamba-hambaku ke Bukit Tur. Ya. Fa inni, karena sesungguhnya aku akan mengeluarkan sebuah pasukan la yudanu bihim, tidak akan mungkin kalah. Maka keluarlah Ya'juj dan Ma'juj min kulli hadabin yansilun, dari berbagai macam arah. Iya. Saat itulah kaum mukminin kesusahan lagi, Pak. Ya, sampai-sampai mereka kelaparan. Sehingga akhirnya Nabi Isa alaihissalam minta kepada Allah, ya, supaya Allah membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Iya. Maka kemudian Allah pun kirimkan penyakit kepada Ya'juj dan Ma'juj, di mana keluar dari leher-leher dan tengkuk mereka itu ulat, sehingga kemudian matilah Ya'juj dan Ma'juj. Maka kemudian apa yang terjadi? Bumi dipenuhi oleh mayat Ya'juj dan Ma'juj. Maka Nabi Isa kembali minta kepada Allah supaya Allah membersihkan bumi ini. Maka Allah kirimkan, kata Rasulullah SAW, burung yang lehernya sebesar leher unta, yang kemudian membersihkan bumi ini dari, ya, mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu Allah turunkan air hujan. Kemudian Allah menyuruh bumi untuk mengeluarkan semua keberkahannya. Maka saat itu bumi pun menjadi sangat berkah sekali, kata Rasulullah. Sampai-sampai satu buah delima saja mencukupi 8 orang. Saking barokahnya di zaman itu, Pak. Allah, ya, jadikan binatang-binatang pun, ya, tidak beracun. Sampai-sampai kata Rasulullah, anak-anak bermain dengan ular itu pun tidak memberikan bahaya apa-apa. Itu zaman yang luar biasa makmur. Ya, kata Rasulullah, fayafidhul mal. Di zaman itu harta melimpah, sampai-sampai tidak ada yang mau nerima duit, tidak mau nerima zakat. Saking melimpahnya harta di zaman itu, ya akhal Islam, azani Allah wa yakum. Ya, dan seluruh dunia pada waktu itu Muslim. Seluruh dunia pada waktu itu apa? Muslim. Karena tidak ada lagi orang kafir di zaman itu, saudaraku sekalian. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dia berada di muka bumi setelah itu hanya 7 tahun saja. Memang ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan bahwa Nabi Isa hidup di bumi 7 tahun. Sementara riwayat Abu Daud mengatakan 40 tahun. Namun para ulama mengkompromikan bahwa ini tidak bertabrakan. 40 tahun itu keseluruhan.
Karena Nabi Isa diangkat ke langit pada umur 33 tahun. Kemudian nanti di akhir zaman beliau akan turun dan beliau pun hidup 7 tahun lamanya, baru kemudian beliau meninggal dunia sehingga umurnya genap 40 tahun. Ya. Ini ya tentang kisah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan ini keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa benar-benar Nabi Isa itu akan turun nanti di akhir zaman. Ya. Kita masuk bab bayan zaman alladzi la yuqbalu fihi al-iman. Bab penjelasan tentang waktu yang tidak diterima padanya keimanan. Hadis 97, hadis Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Fa idza tala'at wara'aha an-nasu amanu ajma'un. Wa dzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha." Tidak akan tegak hari kiamat sampai matahari terbit dari barat. Apabila matahari telah terbit dari barat dan orang-orang melihatnya dengan mata kepala mereka, maka saat itulah orang manusia seluruhnya beriman. Maka seluruhnya manusia beriman. Namun kata Rasulullah, saat itu keimanan sudah tidak ada manfaatnya lagi. Berarti ini menunjukkan ya, setelah Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia, Pak, akan kembali orang sebagian menjadi kafir, ya, menjadi kafir lagi, ya, sehingga bahkan di zaman Allah keluarkan dabbah itu, binatang melata dari dalam bumi itu, di mana ia akan menstempel orang yang beriman, maka menjadi putih bersih. Stempel orang yang kafir maka menjadi hitam kelam, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Ya, dan terus ya kaum muslimin semakin sedikit sampai akhirnya ya pada batas tidak ada lagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Itu di akhir zaman setelah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, la taqumu sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak ada lagi orang yang mengatakan Allah, dalam satu ayat yang la ilaha illallah. Iya, artinya selama masih ada seorang muslim, hari kiamat tidak akan tegak. Dalam hadis yang lain disebutkan taqumu sa'ah ya ala syiraril khalq. Hari kiamat akan tegak pada seburuk-buruk makhluk. Dan sebelum hari kiamat tiba, ya Allah kirimkan angin yang kemudian mewafatkan orang-orang yang muslim. Ya, meninggallah mereka. Kemudian terbitlah matahari dari barat. Saat itu semua manusia beriman. Tapi saat itu keimanan tidak ada manfaatnya lagi, nggak diterima sama Allah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah dalam surat Al-An'am. Ya. Allah mengatakan, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya amru rabbik. Sebentar, saya lupa suratnya. 158. Hal yanzuruna, tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya malaikat kepada mereka, atau datangnya Rabbmu, atau datangnya sebagian ayat-ayat Rabbmu, yaitu terbitnya matahari dari barat. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari datang sebagian ayat Rabbmu, yaitu ketika matahari telah terbit dari barat, maka keimanan tidak lagi bermanfaat
bagi mereka yang sebelumnya tidak beriman. Ya. Jadi kalau sebelumnya beriman bermanfaat tidak, Pak? Bermanfaat. Adapun bagi mereka yang baru beriman saat itu tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, ini ya, waktu yang sudah tidak ada manfaatnya apa? Keimanan. Ya. Dan disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya taubat akan senantiasa diterima malam yughir, selama jiwa atau roh belum sampai kepada apa? Kerongkongan, Pak. Ini waktu yang kedua yang keimanan tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Firaun ketika ia tenggelam dan ketika rohnya sudah sampai tenggorokan, baru dia mengucapkan apa? Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Baru dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka Allah berfirman, al-an waqad asaita qablu, apakah baru sekarang kamu mengucapkan la ilaha illallah dan sebelumnya kamu bermaksiat kepada Allah? Ya. Maka ucapan Firaun saat nyawanya telah sampai ke kerongkongan tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Hadis ini akhi, kita ambil faidah dari beberapa hadis ini. Faedah yang pertama yaitu akan adanya tanda-tanda hari kiamat besar. Di mana tanda hari kiamat besar Rasul sebutkan ada 10, Pak. Dimulai dari Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, ya, kemudian munculnya binatang melata dari dalam bumi, kemudian ada 3 tempat yang Allah tenggelamkan, di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Itu ditenggelamkan oleh Allah, artinya hilang sudah, ya, ditelan bumi. Kemudian ya dukhan, asap, turunnya asap. Kemudian munculnya terbitnya matahari dari barat. Kemudian ya keluarnya api dari Yaman, lalu api itu menyebar ke seluruh dunia dan akan menggiring manusia ke Syam. Nah, itu tanda-tanda hari kiamat besar ya, yang Rasulullah SAW kabarkan ya. Iya. Hadis ini kita ambil faedah yang akal Islam yang kedua yang kita petik. Hadis ini menunjukkan bahwa keimanan tidak ada manfaatnya saat sudah melihat matahari dari barat. Maka pada waktu itu kewajiban kita sebelum matahari ya muncul dari barat, kewajiban kita adalah bertaubat kepada Allah, beriman, bersungguh-sungguh. Ya. Faedah selanjutnya yang akal Islam yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu isbatu as-sa'ah, penetapan akan adanya hari kiamat, di mana hari kiamat ini benar-benar pasti terjadi, saudaraku. Ya, kenapa? Karena Rasulullah mengabarkan akan tanda-tanda hari kiamat. Ada tanda hari kiamat kecil, ada tanda hari kiamat apa? Besar. Nah, tanda-tanda hari kiamat kecil kita sudah melihatnya. Banyak sekali. Ya, di antaranya Nabi mengabarkan di antara tanda hari kiamat kecil apa? Munculnya mobil. Kata Rasulullah akan muncul kendaraan dengan
memiliki beberapa pelana. Kata para ulama maksudnya sayyarah, mobil. Di antara tanda hari kiamat taqarubul aswaq, dekatnya pasar. Di HP antum ada pasar, Pak. Ada Tokped, ada Bukalapak dan yang lainnya. Enggak perlu jauh-jauh antum belanja. Ya. Di antara tanda hari kiamat yakthurul harj, banyaknya pembunuhan. Di antara tanda hari kiamat ya yakthurul zalazil, banyaknya gempa bumi. Antum kalau ngedownload aplikasi BMKG itu tiap hari ya selalu ada. Ya, selalu tiap hari, bahkan sehari bisa 2 kali 3 kali gempa itu. Ya. Di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah SAW, ya, apa itu? Banyaknya zina, diminumnya arak dan dinamai dengan nama-nama selain arak. Keluarnya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang kata Rasulullah. Dan itu kita lihat di zaman sekarang. Ya. Maka ketika kita melihat semua ini tanda-tanda hari kiamat ternyata yang Rasulullah kabarkan terjadi, harusnya apa dong? Harusnya menimbulkan di hati kita rasa takut kepada Allah. Harusnya kita semakin bersungguh-sungguh beramal soleh, bukan kita terkadang malah semakin melempem, Pak. Sementara di mata kita tanda hari kiamat setiap hari kita lihat. Ya. Akal Islam, saudaraku seiman. Maka dari itulah kewajiban kita untuk bersiap-siap, Pak, untuk banyak beramal saleh, semangat menuntut ilmu Allah. Ya, jangan kita habis waktunya hanya untuk cari dunia, nggak ada habis-habisnya dunia. Ya, hadis 98. Hadis Abi Dzar, qala dakhaltul masjid wa Rasulullah SAW jalisun. فلما غربت الشمس قال يا أبا الذر هل تدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها ثم قرأ والشمس تجري لمستقر لها. Hadis Abu Dzar, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku masuk masjid dan Rasulullah SAW saat itu sedang duduk. Ketika matahari telah tenggelam, beliau bersabda, hai Abu Dzar, tahukah kamu kemana matahari ini pergi? Abu Dzar berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya matahari ini pergi minta izin untuk sujud. Lalu kemudian diizinkan ia untuk sujud. Ya, demikian setiap harinya begitu. Maka seakan-akan dikatakan kepadanya suatu hari, kembalilah kamu dari tempat kamu datang. Lalu ia pun terbitlah dari barat. Lalu Nabi pun membawakan firman Allah dalam surat Yasin itu, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berlari menuju tempat mustaqarnya. Ya, apa yang dimaksud dengan tempat mustaqarnya itu? Ditafsirkan oleh Rasulullah di sini bahwa matahari pergi untuk minta izin untuk sujud. Antum pernah ngelihat matahari sujud nggak, Pak? Iya. Ini masalah-masalah yang di luar kemampuan akal. Ini masalah-masalah gaib yang hanya cukup kita imani saja, Pak. Bagaimana caranya kita nggak tahu, Pak. Ya. Dan tidak mungkin Rasulullah salah. Mungkin ada orang berkata, ini kok hadis kayaknya nggak sesuai dengan akal nih, Pak. Kayaknya matahari kalau terbenam di negeri kita, di sebelah sana masih ada matahari. Ya.
Di sebelah sini tenggelam, di sana masih ada terus saja. Terus kapan sujudnya itu? Kita katakan, ya akhi, buang akalmu. Akalmu itu tidak akan sampai. Ya, ingat bahwa Rabbmu maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, kewajiban kita imani aja udah. Bahwasanya matahari seperti yang Rasulullah kabarkan. Rasulullah mengatakan, fa innaha tadhhab tasta'dzin fis sujud. Matahari itu pergi minta izin mau sujud kepada Allah. Lalu diizinkan, lalu ia pun sujud. Ya, demikian setiap hari seperti itu. Terus sampai akhirnya dikatakan kepadanya, muncullah dari arah kamu datang. Maka ia pun terbit dari arah barat. Nah, ini saudaraku seiman. Iya. Kita masuk ke bab selanjutnya, bab bad'il wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab permulaan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadits Aisyah ummul mukminin qalat, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fi an-naum. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subh. Hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah yang pertama kali Rasulullah SAW mendapatkan wahyu itu berbentuk mimpi-mimpi yang benar. Dan tidaklah beliau melihat mimpi kecuali ia datang bagaikan cahaya di subuh hari. Summa hubbiba ilahil khala, kemudian dijadikan Rasulullah SAW menyukai bersendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira, dan beliau menyendiri di gua Hira. Fayatahannatsu fihi, untuk beribadah di sana. Alayali dzawatil adad, beberapa malam lamanya, qabla an yanzi ila ahli, sebelum pulang ke keluarganya. Wa yatazawwadu lidzalik, dan mengambil yazad, apa itu? Makanan untuk bekal. Tsumma yarji ila Khadijah, kemudian pulang lagi ke Khadijah ketika bekalnya sudah habis. Fayatazawwad limithliha, kemudian mengambil lagi bekal. Kemudian pergi lagi ke gua Hira. Hatta ja'ahul haqq wa huwa fi ghari Hira, sehingga kemudian didatangi oleh al-haqq, yaitu malaikat Jibril, dalam keadaan beliau di gua Hira. Faja'ahul malak, datanglah malaikat. Faqala iqra, maka ia berkata bacalah. Maka Rasulullah bersabda, ma ana biqari, aku enggak bisa baca. Qala fa akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahd, kemudian malaikat itu pun mengambilku dan menggencetku sehingga aku merasa kesusahan. Tsumma arsalani, kemudian ia pun membebaskanku. Faqala iqra, lalu ia berkata lagi bacalah. Aku berkata ma ana biqari, aku enggak bisa baca. Fa akhadhani faghattani tsaniyah, maka malaikat itu, kata Rasulullah, kembali mengambilku dan menggencetku sehingga aku kesusahan sekali. Tsumma arsalani, kemudian ia pun melepaskan aku sambil berkata iqra, baca. Aku berkata lagi ma ana biqari, aku enggak bisa baca. Kembali ia mengambil aku dan menggencetku dengan kuat. Lalu ia melepaskanku dan berkata iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Iya, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu yang paling mulia. Faraja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduh, maka Rasulullah pun pulanglah dalam keadaan ketakutan sekali. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid, masuklah Rasulullah ke rumah Khadijah bintu Khuwailid sambil berkata zammiluni, zammiluni, selimuti aku, kata Rasulullah. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw', lalu diselimutlah Rasulullah SAW oleh Khadijah sehingga hilanglah ketakutan beliau. Faqala Khadijah,
wa akhbaraha al-khabar laqad khashitu ala nafsi. Lalu kemudian Rasulullah menceritakan ya tentang kejadian itu, dan beliau berkata, aku khawatir jangan-jangan aku mau mati ini. Faqalat Khadijah, maka apa kata Khadijah? Kalla wallah, tidak demi Allah. Ma yukhzika Allahu abada, tidak mungkin Allah menghinakanmu. Innaka la tasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Engkau kan orang yang suka menyambung silaturahim. Engkau orang yang senantiasa menanggung orang-orang susah. Engkau pun bekerja mencari nafkah demi membantu orang-orang yang tidak punya. Kamu senantiasa menghormati tetamu, selalu membantu perkara-perkara kebenaran. Gak mungkin orang seperti kamu dihinakan oleh Allah. Masya Allah, Khadijah. Iya. Fantalaqat bi Khadijah hatta atat bi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ibnu ammi Khadijah. Maka kemudian Khadijah pun membawa Rasulullah SAW suaminya itu kepada siapa? Kepada Waraqah bin Naufal, ya, anak paman Khadijah. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah, di mana Waraqah ini masuk agama Nasrani di zaman jahiliyah. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani fa yaktubu min al-Injil bil Ibraniyah ma syaa Allah an yaktub. Adalah ia menulis kitab dengan bahasa Ibrani dan menulis Injil dengan bahasa Ibraniyah dengan apa yang Allah kehendaki untuk menulisnya. Wa kana syaikhan kabiran qad ami, dan ia sudah tua dan buta. Faqalat lahu Khadijah, maka Khadijah berkata kepada Waraqah, ya ibna am, isma' min ibni akhik, hai anak pamanku, coba dengarkan ini tentang kisah kejadian anak saudaramu ini. Faqala lahu Waraqah, maka berkatalah Waraqah kepada Rasulullah SAW, ya ibna akhi, madza tara, hai anak saudaraku, apa yang kau lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khabari ma ra'a, maka Rasul pun mengabarkan yang beliau lihat itu. Faqala lahu Waraqah, karena Waraqah kan punya ilmu Pak tentang Injil. Ya. Dan Waraqah masih di atas agama Nasrani yang masih bersih dari kesyirikan. Apa kata Waraqah ketika mendengar cerita Rasulullah? Hadzal namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Ini malaikat yang telah Allah turunkan dahulu kepada Musa. Ya laitani fiha jada'a, laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Andaikan aku masih kuat, andai aku masih hidup saat nanti kaummu mengusir kamu. Mendengar itu Rasulullah SAW heran dan berkata, awa mukhrijiyahum, apakah kaumku nanti akan mengusirku? Qala na'am, kata Waraqah, ya. Lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta bih illa 'udi, tidak ada seorang pun yang datang membawa ajaran seperti yang kamu bawa kecuali pasti dimusuhi. Wa in yudrikni yaumuk ansurka nasran mu'azzara. Iya. Kalau aku masih hidup nanti ketika kamu diusir, aku akan bela kamu dengan sekuat-kuatnya. Tapi kemudian tak lama kemudian Waraqah meninggal dunia. Ya. Nah ini akal Islam, kisah tentang permulaan Rasulullah SAW diturunkan kepadanya apa? Wahyu. Dari kisah ini kita ambil faidah akhi yang pertama, bahwa mimpi para nabi itu termasuk wahyu. Mimpi para nabi itu termasuk apa? Wahyu. Kalau mimpi orang yang beriman itu termasuk apa? Karomah. Namun mimpi orang yang beriman, kata Rasulullah, ada 3. Ada yang mimpi yang berasal dari Allah, ada mimpi yang berasal dari setan, dan ada mimpi yang berasal dari pikiran. Ya.
Nah, mimpi dari Allah bisa ditakwil biasanya, Pak. Iya. Dan disebutkan dalam hadis bahwa semakin mendekati hari kiamat, mimpi seorang mukmin semakin kenyataan, Pak. Semakin benar. Wa asdaquhum ru'ya asdaquhum hadisan. Orang yang paling benar mimpinya, yang paling jujur ngomongnya, Pak, nggak pernah berdusta. Berarti kalau kita suka berdusta, ya mimpinya juga bohong. Ya. Tapi kalau kita tidak suka berdusta, selalu ngomongnya jujur, maka Allah berikan kepada kita sebagai balasan terhadap kejujuran ucapan kita, mimpinya juga benar. Ya, Masya Allah. Adapun untuk para nabi, maka mimpi itu apa? Wahyu. Dan terkadang ya, Rasulullah SAW menggunakan mimpi para sahabat di zaman beliau itu. Seperti halnya yang terjadi ketika disyariatkannya adzan, di mana para Rasulullah dan para sahabat bermusyawarah, ya, untuk bagaimana caranya memanggil orang apa? Sholat. Kemudian malamnya Abdullah bin Zaid mimpi. Dalam mimpi itu ada melihat seorang laki-laki berpakaian hijau bawa lonceng. Lalu kata Abdullah bin Zaid, "Hai fulan, maukah kamu menjual loncengmu kepadaku?" Kata dia, "Untuk apa?" "Untuk aku panggil orang sholat." Kata dia, "Maukah aku ajarkan yang lebih baik dengan itu?" "Apa itu?" "Itu kamu panggil adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah." Sampai akhirnya. Kemudian diajarkan iqamah. Di pagi harinya Abdullah bin Zaid pun lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? "Ya haqqin insyaallah." Ini mimpi benar insyaallah. Disuruhnya kemudian Bilal untuk apa? Adzan. Ya, ketika Umar mendengar adzan, Umar langsung berkata, "Demi Allah, mimpiku mirip dengan itu." Iya. Tapi bukan, ingat ya, mimpinya kita orang beriman tidak boleh jadikan hujah. Tidak boleh jadikan hujah dalam pensyariatan, Pak. Mimpi orang beriman itu kata para ulama hanya sebatas apa? Kabar gembira saja. Iya, terkadang mimpi itu berfungsi sebagai peringatan juga buat kita, Pak. Iya. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, akhi. Hadis ini menunjukkan bahwa wahyu yang pertama kali Allah turunkan yaitu surat Al-Alaq, Iqra. Dengan wahyu itulah Allah angkat Rasulullah menjadi seorang nabi. Dan ini dijadikan dalil oleh jumhur bahwa nabi itu adalah orang yang diberikan padanya wahyu dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Ya. Kenapa kata jumhur? Karena ketika Rasulullah SAW menurunkan surat Iqra ini, berarti Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi, dan selama itu Rasulullah tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan. Kapan Rasulullah mulai disuruh menyampaikan? Setelah Allah mengutus beliau menjadi seorang Rasul. Dengan apa Rasulullah diutus menjadi Rasul? Itu dengan surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ya. Hadis ini kita ambil faedah akal Islam. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian orang sufi, Pak, untuk merenung di gua-gua. Ya, biar dapat wangsit. Katanya seperti halnya Rasulullah SAW, ia berada di Gua Hiro. Kita katakan, akhi, perbuatan Nabi ini sudah dihapus. Nabi setelah menjadi seorang Rasul, seorang Nabi dan Rasul, tidak lagi beliau kembali ke Gua Hiro dan tidak pernah memerintahkan umatnya untuk di mana?
bersemedi di goa-goa. Tidak pula para sahabat dan pula para tabi'in. Iya. Orang sufi kan Pak, dengan kisah ini mereka membuat sebuah istilah namanya ilmu laduni. Ilmu laduni itu didapat dari hasil apa? Bersemedi. Dari semedi itu dapat wangsit. Nah, dia dapat ilmu tanpa harus belajar. Bisa sendiri. Ya. Nah, ini jelas ya pendapat yang batil saudaraku sekalian. Di sini kita ambil faedah keutamaan Khadijah. Lihatlah bagaimana Khadijah yang cerdas. Ketika Rasulullah pulang dalam keadaan ketakutan, Rasulullah tidak ikut Khadijah tidak ikut ketakutan. Tenang Khadijah. Diselimuti dulu Rasulullah SAW. Dibiarkan Rasulullah tenang dulu. Masya Allah. Ya, Khadijah radhiyallahu anha wa radhaha. Ya. Kemudian apa? Baru setelah tenang, Khadijah bertanya kepada suaminya, apa yang terjadi hai suamiku? Baru kemudian Rasulullah menceritakan, dan Rasulullah ketakutan, jangan-jangan aku mau mati ini. Tapi subhanallah Khadijah kembali menghibur suaminya, subhanallah. Apa kata Khadijah? Kalla, enggak mungkin hai suamiku. Enggak mungkin Allah hinakan diri kamu. Kalau kemudian Khadijah memuji-muji Rasulullah dengan sifat-sifatnya yang agung dan luar biasa. Masya Allah Pak. Kalau istri muji suaminya itu berarti tandanya nih suami luar biasa Pak. Banyak diantara kita orang muji dia, tapi pas ditanya sama istrinya gimana dia? Apaan? Ya, memble. Itu bukan sebaik-baik suami. Ya, ini sampai istrinya muji Khadijah radhiyallahu anha wa radhaha. Ya. Hadis ini menunjukkan ya akal Islam yang bisa kita petik bahwa setiap orang yang membawa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah pasti dimusuhi, Pak. Itu sudah sunnatullah memang. Makanya Waraqah berkata kepada Rasulullah, ya laitani fiha jada'a, laitani akunu hayya, andaikan aku masih muda, masih kuat. Ya. Andaikan aku masih hidup ketika nanti kaummu mengusirmu. Maka Rasul mengatakan, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Apa kata Waraqah? Naam, iya. Tidak ada seorang pun yang datang membawa ajaran yang seperti kamu bawa, kecuali pasti dimusuhi. Jadi sunnatullah, Pak. Kita tidak sebaik akhlaknya akhlak Rasulullah loh, Pak. Rasulullah manusia terbaik tidak, Pak? Terbaik. Akhlaknya terbaik tidak, Pak? Terbaik, tapi masih dimusuhi nggak, Pak? Dimusuhin, diusir. Kita akhlaknya masih banyak bocornya, Pak. Ya. Maka kita pengen dakwah kita nggak mau dimusuhin. Orang yang kalau dakwahnya nggak mau dimusuhin pasti apa, Pak? Ya gitu, Pak. Ini boleh, itu boleh, nggak apa-apa lah. Di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Tralala. Iya. Tapi kalau kita mendakwakan manusia ini syirik, ini tauhid, ini bid'ah, ini sunnah, ini haram, ini ya dengan dalil. Allah ya akhi, iblis marah. Tentara iblis marah. Orang yang enggak beriman marah. Orang yang menyembah selain Allah marah. Ketika kita berbicara tentang LGBT, orang LGBT ngambek. Ketika kita bahas tentang korupsi, orang yang suka korupsi marah. Ketika kita bicara tentang masalah bid'ah, orang yang doyan bid'ah marah. Ketika kita berbicara tentang syirik, orang yang senang kesyirikan marah. Ini katanya dakwah penebar kebencian ini.
Ini katanya dakwah pemecah belah ini. Seperti halnya Rasulullah dituduh dukun, karena dukun memisahkan antara suami istri, ya orang tua sama anak. Sudah sunatullah memang, tapi kita harus sabar, ya, untuk terus menyampaikan dakwah yang hak ini, menyampaikan sunnah Rasul dengan kalimat yang tentunya, ya, sejuk, dengan kata-kata yang cerdas, ya, pahamkan manusia. Walaupun tentunya, ya, sebagus apapun cara dakwah kita, kalau yang kita sampaikan nih seperti yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, tetap bakalan dimusuhi. Ya. Jadi masalahnya, siap nggak nih kita dengan dakwah untuk membawa beban dakwah berat seperti ini, Pak? Kalau nggak siap, silahkan mundur dari sekarang. Kalau siap, bismillah, tawakal ala Allah. Yakinlah Allah pasti tolong agama ini. Bukan berarti kita mau perang, enggak. Kita mau dakwah, menyampaikan manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada la ilaha illallah, agar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah kita tidak ada abu-abunya, Pak. Sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, dengan dalil, dengan hujah dan yang lainnya. Ya, hitam ya hitam, putih ya putih. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Nah, ini saudaraku sekalian, ya, yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.